Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kita ketemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri part 2. Silahkan disimak videonya, semangat! Nah baik, sekarang kita akan belajar mengenai persamaan biasa. Persamaan biasa itu adalah persamaan yang biasanya itu keluar di soal gitu. Nah, jadi biasanya soal persamaan trigonometri itu tidak langsung bentuknya persamaan sederhana. Nah, jadi biasanya nanti bentuknya itu lebih kompleks. Nah, jadi tapi intinya sama, kita bentuk persamaan trigonometri kita ke bentuk persamaan sederhana, kemudian kita tulis rumusnya, baru kita gantikannya untuk mencari X. Nah, tetapi sebelum kita bisa rubah ke bentuk sederhana, maka kita perlu melakukan beberapa langkah agar bisa kita ubah ke bentuk sederhana. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan itu apa saja? Nah, antara lain kalian nanti perlu melakukan mengganti rumusnya atau mensubstitusi. Maksudnya gimana? Jadi nanti ada bentuk-bentuk trigonometri yang dia itu bisa kita ganti sesuai dengan rumusnya. Nah, nanti setelah ini kita akan kenalan dengan rumus-rumus trigonometri. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini bisa kita ganti menjadi seperti ini, seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk persamaan biasa ini agar menjadi persamaan sederhana, maka antara lain kita substitusi, kita ganti rumusnya, atau nanti juga kita harus melakukan penyederhanaan. Nah, atau juga kita bisa melakukan pemfaktoran. Nah, jadi bisa jadi nanti persamaannya itu bentuknya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tetapi ada bentuk trigonometrinya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi ada gambarannya. Jadi persamaan biasa ini bentuknya itu sedikit lebih kompleks daripada persamaan sederhana. Nah, untuk mengerjakannya sama. Intinya kita rubah ke bentuk persamaan sederhana seperti kemarin. Kita rubah ke bentuk persamaan sederhana, kita tulis rumusnya, kita gantikannya. Tetapi agar bisa kita rubah ke bentuk sederhana, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Seperti mengganti rumusnya agar bisa disederhanakan, atau agar bisa difaktorkan. Oke. Nah, jadi agar kita bisa mengganti rumusnya, maka kita perlu bantuan yang namanya rumus-rumus trigonometri. Nah, mari kita kenalan dengan rumus-rumusnya ya. Nah, rumus yang biasanya digunakan itu antara lain pertama rumus penjumlahan dan selisih. Nah, rumusnya seperti ini nih. Oke. Nah, jadi kalau ada sin A plus B itu bisa diganti menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Nah, di sini Ustazah tulis plus minus, itu artinya apa? Artinya, kalau ruas kanan itu nanti bentuknya itu plus. Sin A plus B, maka ruas kanan itu yang dipakai juga yang atas plus. Jadi nanti jadi sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ini plus sama min Ustazah tulis jadi satu gitu ya, biar lebih singkat gitu. Tetapi kalau nanti di ruas kirinya itu sin A min B, yang bawah nih tandanya, maka yang ruas kanannya nanti rumusnya bisa kita ganti jadi sin A cos B min cos A sin B. Oke, penggunaan tanda paham ya? Oke. Nah, jadi kalau untuk sin, penjumlahan maupun selisih, itu nanti bisa kita ganti jadi sin cos sin. Nah, ini buat ngafalinnya gitu. Sedangkan kalau ada cos, penjumlahan maupun selisih, maka nanti bisa diganti dengan cos sin gitu. Paham? Nah, untuk cos ini berbeda ya. Kalau ruas kirinya itu plus, maka ruas kanannya itu yang min. Oke? Nah, sedangkan kalau ruas kirinya itu ada cos A min B, maka ruas kanannya menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Oke, paham ya penggunaan tandanya ya? Nah, oke, ini kita kenalan dulu aja. Oke, untuk tan seperti itu. Tan A plus minus B bisa plus atau min ya. Itu menjadi tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B. Jadi kalau ruas kirinya itu plus, maka ruas kanannya nanti yang atas plus, yang bawah min. Oke. Sedangkan kalau ruas kirinya itu min, maka nanti ruas kanannya itu yang atas min, yang bawah plus. Oke ya. Nah, ini kita kenalan dulu aja. Oke. Jadi intinya, kalau untuk rumus-rumus trigonometri ini yang penting kalian itu kenal dulu. Kemudian kalian nanti hafal, ya dong, masa nggak hafal kalau mau nggunain gitu ya. Tapi nanti untuk menghafalkannya, insya Allah rumus-rumus ini itu akan familiar
seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Nah, jadi selain kenalan, dihafal, kalian bisa mengaplikasikan, itu aja. Nah, jadi untuk sekarang kalian kenalan dulu aja, nggak apa-apa ya. Oke, selain rumus penjumlahan dan selisih, ada juga rumus sudut rangkap. Nah, sudut rangkap itu seperti ini. Jadi kalau ada sin 2A bisa diganti dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A menjadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, untuk cos 2A ini ada 3 bentuk nih. Dia bisa dirubah menjadi 3 bentuk yang berbeda. Bisa jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau bisa jadi 2 cos kuadrat A min 1, atau bisa jadi 1 min 2 sin kuadrat A. Oke, nah ini kapan kita pakai bentuk pertama atau kedua atau ketiga itu tergantung soalnya, gitu. Jadi kenapa sih kita perlu mengganti rumusnya? Nah, agar bisa kita sederhanakan. Nah, jadi nanti biar disederhanakan itu kita lihat soalnya, dia kira-kira menjadi sederhana kalau kita ganti cos 2A-nya itu dengan bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Nah, jadi kita sesuaikan dengan soal. Oke, paham ya? Nah, nanti kita lihat di contoh soal. Oke, untuk tan 2A berarti jadi 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Oke ya. Kemudian kalau untuk rumus sudut setengah itu ada ini. Sin setengah A itu bisa diganti akar 1 min cos A per 2. Cos setengah A itu bisa jadi akar 1 plus cos A per 2. Dan tan setengah A itu bisa diganti dengan akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Dan untuk tan setengah A ini ada 3 bentuk juga. Oke, jadi selain yang depan itu bentuk pertama, ada juga bentuk keduanya itu 1 min cos A per sin A. Dan bentuk yang ketiga itu sin A per 1 plus cos A. Oke ya, ini kita kenalan dulu aja. Kemudian untuk rumus perkalian sinus dan kosinus, itu ada ini. Nah, ada buat ngafalinya, berarti yang bentuk pertama paling atas itu 2SC sama dengan S plus S. Nah, terus yang bawahnya 2CS sama dengan S min S. Nah, terus yang bawahnya 2CC sama dengan C plus C. Nah, terus min 2SS sama dengan C min C. Nah, ini ngafalinya boleh pakai apa ya? Pakai mungkin C itu apa? Ya, nanti dicari ya. Oke, ya yang penting ini kita kenalan dulu aja gitu ya. Dan silakan nanti dicari jembatan keledainya gitu buat ngafalinya gitu ya. Oke, kemudian kita ke rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, ini ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah, jadi ada ini, kemudian sin min sin. Nah, ini bentuknya sama seperti yang tadi ya. Cuman ini dari kiri ke kanan sama dari kanan ke kiri. Nah, nanti bisa dicermatin di sini ya. Bahwa kalau ada sin A plus sin B jadi 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Nah, perhatikan di sini, ruas kanan itu selalu diawali dengan sudutnya itu penjumlahan dulu, A plus B. Dan sudut yang berikutnya itu A min B. Nah, ini untuk mempermudah menghafalnya gitu ya. Jadi sin plus sin jadi 2 sin cos. Kemudian sin min sin jadi menjadi 2 cosin. Tuh. Terus cos plus cos jadi 2 cos cos. Kemudian cos min cos menjadi min 2 sin sin. Seperti itu. Oke. Kemudian ada bentuk khusus, yaitu kalau ada di soal itu bentuknya A cos X plus B sin X. A sama B ini bilangan real, jadi mungkin angka seperti itu. Nah, kemudian cos A cos X plus B sin X itu bisa kita ganti menjadi K kali cos kurung buka X min theta kurung tutup. Oke, jadi kalau di soal itu ada, Ustazah ulangin, ada bentuknya A cos X plus B sin X. Nah, maka bentuk ini bisa kita ganti, kita rubah menjadi K kali cos X min theta. Oke, dengan catatan, K-nya itu harus sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini harus ada hubungannya dong ya. Nah, sedangkan kalau untuk theta-nya itu, tan theta itu harus sama dengan A per B. Oke, nilainya harus sama dengan A per B. Oke. Nah, di sini jangan lupa lihat tanda plus minusnya, karena ini berkaitan dengan kuadran gitu. Oke, kalau tan itu kan periodenya cuma 180 derajat. Nah, jadi lebih mudah nanti untuk melihat plus atau minnya gitu ya. Oke.
Nah, oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama, yaitu carilah semua X yang memenuhi persamaan cos 5X plus cos 3X sama dengan cos X untuk selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Pi. Nah, di sini perhatikan ruas kirinya. Cos 5X plus cos 3X sama dengan cos X. Nah, ruas kirinya itu dia kan cos plus cos, ya kan? Bentuknya cos plus cos. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita replace, bisa kita ganti sesuai rumusnya, yaitu cos A plus cos B itu menjadi 2 cos setengah A plus B, cos setengah A min B. Oke. Nah, jadi ruas kiri perhatikan, bisa kita ganti dengan 2 cos. Nah, ini A dan B-nya menyesuaikan di soal ya. Nah, di soal itu A-nya 5X, B-nya 3X. Nah, sehingga menjadi 2 cos setengah 5X plus 3X, cos setengah 5X min 3X. Sama dengan cos X, ruas kanannya tetap. Oke, sampai di sini dulu paham? Jadi kita replace, karena di sini ada bentuk cos plus cos. Oke ya. Nah, kemudian ini kan bentuk terakhir tadi adalah 2 cos setengah 5X plus 3X, cos setengah 5X min 3X sama dengan cos X. Kemudian kita sederhanakan. Setelah kita substitusi, kita sederhanakan. Oke, 5X plus 3X itu kan bisa kita ganti menjadi 8X ya. Ini aljabar biasa. Kemudian 5X min 3X bisa kita ganti 2X. Nah, kemudian di situ kan tulisannya 2 cos setengah kali 8X. Ya udah, setengah sama 8X kita kalikan, setengah sama 2X juga kita kalikan. Sehingga menjadi bentuknya 2 cos 4X, cos X sama dengan cos X. Oke, sampai di sini paham? Setelah kita ganti, kita sederhanakan. Oke, setelah itu kita sederhanakan lagi. Karena gimana caranya? Perhatikan. Di ruas kanan maupun ruas kiri itu ada bentuk cos X, sama-sama cos X, ya kan? Nah, oke. Maka ini bisa kita faktorkan. Caranya gimana? Kita pindah ruas dulu tuh, cos X-nya. Jadi kalau mau memfaktorkan, buat ruas kanan atau ruas kiri, pokoknya salah satu ruas itu sama dengan 0. Nah, itu kalau mau memfaktorkan ya. Nah, jadi setelah kita ganti, kita sederhanakan, setelah itu kita faktorkan nih. Nah, kalau cara memfaktorkan berarti salah satu ruas kita nolkan dulu gitu ya. Oke, sehingga kita pindah ruaskan cosnya. Nah, setelah kita pindah ruas, karena ini sama-sama cos, ini ada cosnya ya. Nah, ini kita substitusi distributif itu. Menggunakan sifat distributif, sehingga kita bisa keluarkan cos X-nya. Nah, sehingga menjadi 2 cos 4X min 1 dikali cos X. Nah, ini kalau bentuk yang paling bawah ini, kalian kalikan pelangi, kalikan distributifkan lagi, itu akan ketemu bentuk yang atas, ya kan? Nah, sehingga bentuknya itu bisa kita faktorkan menjadi bentuk yang paling bawah itu. Nah, itu adalah pemfaktoran. Nah, kita melakukan pemfaktoran. Masih ingat kan? Oke. Nah, bentuk yang terakhir ini itu artinya apa? Artinya 2 cos 4X min 1 itu sama dengan 0, atau bisa jadi cos X-nya yang sama dengan 0 kan? Nah, karena di sini kan bentuknya udah perkalian. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 0, pasti salah satunya itu adalah 0, ya kan? Kan nggak mungkin kalau nggak 0 dikali nggak 0 hasilnya 0. Nah, pasti salah satunya ada 0-nya. Nah, makanya karena ini bentuknya perkalian, maka 2 cos 4X min 1 yang sama dengan 0, atau bisa jadi cos X-nya yang sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham? Nah, setelah kita peroleh dua bentuk ini, nah bentuknya ini itu sudah lebih sederhana daripada bentuk yang awal tadi kan? Nah, di sini hanya ada satu bentuk trigonometri, yaitu cos, ya kan? Nah, setelah itu masing-masing dari bentuk ini itu kita rubah ke bentuk persamaan sederhana. Setelah itu baru kita tulis rumusnya untuk masing-masing dan kita cari X-nya. Begitu, paham ya? Nah, jadi langkahnya seperti itu. Kita substitusi dulu rumusnya, kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan. Setelah itu, nah dari bentuk yang diperoleh ini kita akan rubah ke bentuk yang sederhana. Oke. Nah, dari sini 2 cos 4X min 1 sama dengan 0, kita rubah ke bentuk sederhana. Caranya gimana? Ya udah, min 1-nya kita pindahkan ruas ya istilahnya, sehingga menjadi 1. Kemudian, nah kan kita mau membuat
bentuknya itu seperti bentuk persamaan sederhana. Nah, caranya gimana? Berarti nanti koefisiennya si cos itu harus 1 kan? Nah, ya udah. Berarti duanya kita pilih ruas juga, sehingga menjadi cos 4x sama dengan setengah. Nah, di sini cos 4x itu sudah koefisiennya sudah 1, berarti dia bentuknya sudah sesuai sama bentuk persamaan sederhana, ya kan? Kemarin yang penting koefisiennya itu 1. Sudutnya berbeda itu tidak apa-apa. Oke, setelah bentuknya menjadi cos 4x sama dengan setengah, maka kita replace lagi setengahnya ini, kita ganti. Cos berapa ya yang nilainya itu setengah? Ya, jadi cos 60. Nah, cos 4x sama dengan cos 60. Nah, ini bentuknya sudah menjadi persamaan sederhana. Nah, untuk cos itu kan ada 2 rumus ya. Yang pertama, kita tulis apa adanya. 4x1 sama dengan 60 plus minus K kali 360. Dan bentuk yang kedua yaitu 4x2 sama dengan min 60 plus minus K kali 360. Sudah ingat? Semoga ya. Oke, kemudian masing-masing ini kan kita mau nyari X. Ingat, kita mau nyari X. Ini bentuknya masih 4X. Sehingga kita perlu memindah ruaskan lagi istilahnya 4-nya itu. Nah, sehingga kita peroleh nih X1-nya nanti akan menjadi 15 plus minus K kali 90 derajat. Nah, ini mohon maaf, kurungnya belum dihapus ya. Belum dihapus. Oke, untuk yang X2 dengan cara yang sama, itu kita pindahkan ruasnya 4, kita pindahkan ruas 4-nya, maka nanti ketemu X2-nya itu sama dengan min 15 derajat plus minus K kali 90 derajat. Nah, ini rumus kita untuk bentuk yang 2 cos 4x min 1 sama dengan 0 ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita tulis rumusnya, kita apa? Kita gantikannya dengan bilang bulat. Oke, nah di sini untuk K sama dengan 0, nah kita harus ingat bahwa selang kita itu antara 0 sampai pi. Oke, untuk kita mulai dari K sama dengan 0. Oke, untuk K sama dengan 0, X1 ketemu 15. Ini memenuhi. X2-nya ketemu min 15. Ini tidak memenuhi. Oke, kemudian kita gantikannya sama dengan 1, maka X1-nya ketemu 150. Ini masih memenuhi. X2 ketemu 75, juga masih memenuhi. Kemudian kita gantikannya sama dengan 2. X1 ketemu 195, ini sudah tidak memenuhi. Dan untuk K sama dengan 2, untuk X2-nya ketemu 165, ini masih memenuhi. Oke, ini kalau misal kita lanjutkan untuk K sama dengan 3, maka untuk X1 maupun X2 sudah tidak memenuhi ya. Nah, maka kita bisa berhenti untuk mencari X-nya. Oke ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk bentuk 2 cos 4x min 1 sama dengan 0, maka untuk selang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi, maka yang memenuhi itu ada 4 sudut, yaitu 15 derajat, 75 derajat, 105 derajat, dan 165 derajat. Nah, tapi ingat ya, kita masih ada bentuk yang cos x sama dengan 0. Nah, ini juga kita rubah ke bentuk sederhana. Oh, ini koefisiennya udah 1 ya, cos x ya. Nah, sehingga 0. Kita cari cos berapa yang nilainya 0. Oh, ternyata cos 90. Ya sudah, cos ada 2 rumus juga. Maka x1-nya sama dengan 90 plus minus K kali 360. Dan x2-nya min 90 plus minus K kali 360. Nah, ini masing-masing kita gantikannya. Nah, maka untuk K sama dengan 0, x1 ketemu 90, ini memenuhi. X2-nya ketemu min 90, tidak memenuhi. K sama dengan 1, X1 ketemu 450, tidak memenuhi. X2-nya ketemu 270, juga tidak memenuhi. Karena selangnya antara 0 sampai dengan pi. Nah, sehingga untuk bentuk cos X sama dengan 0, maka X yang memenuhi untuk selang 0 sampai pi itu hanya 90. Nah, untuk yang tadi, bentuk yang 2 cos 4X min 1 sama dengan 0, yang memenuhi itu ada 15, 75, 105, dan 165. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk bentuk cos 5X plus cos 3X sama dengan cos X, maka X yang memenuhi, semua X yang memenuhi untuk selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi, yaitu 15, 75, 90, 105, dan 165. Oke, bisa nggak? Jadi caranya tadi apa? Kita substitusikan rumusnya sesuai dengan rumus trigonometri, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan, kemudian kita rubah ke bentuk persamaan sederhana, kita tulis rumusnya, kita ganti alfa sesuai soal, kemudian kita gantikannya untuk mencari X, dan ketemulah X-nya. Gitu nggak? Bisa ya? Oke. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang kedua.
Carilah semua X yang memenuhi persamaan cos 2X plus sin X sama dengan 0 untuk selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Oke, di sini mari kita perhatikan soal kita. Cos 2X plus sin X sama dengan 0. Nah, muncul cos 2X. Nah, ini bisa kita ganti ya. Sesuai rumusnya, cos 2X itu bisa kita ganti. Nah, cos 2X itu kan ada 3 bentuk ya. Kenapa kita pilih 1 min 2 sin kuadrat X? Karena di soal kita itu ada plus sin X sama dengan 0. Nah, jadi kita pilih yang bentuk 1 min 2 sin kuadrat X. Agar apa? Agar nantinya persamaan kita itu hanya ada satu macam trigonometri, bentuk trigonometri, yaitu sin, gitu ya. Jadi udah nggak ada cosnya, jadi hanya ada sin. Nah, sehingga bentuk persamaan kita bisa kita tulis menjadi 1 min 2 sin kuadrat X plus sin X sama dengan 0. Cos 2X-nya kita ganti. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, bentuk terakhir kita tadi 1 min 2 sin kuadrat X plus sin X sama dengan 0. Nah, di sini kita sederhanakan agar bentuknya itu enak, lebih eye-catching ya. Kita pindahkan ruas istilahnya sehingga menjadi 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Sampai di sini paham? Ini kita pindahkan ruas. Kemudian kita urutkan penulisannya dari yang sin kuadrat X dulu, baru sin X. Nah, kemudian baru min satunya. Oke. Nah, kemudian di sini biar mudah dipahami, kita misalkan dulu aja. Misal sin X itu kita misalkan P, sehingga bentuk kita itu bisa kita tulis menjadi 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0, ya kan? Karena sin X-nya kita misalkan P. Sampai di sini paham? Nah, setelah itu mari kita bentuk kita kan sudah persamaan kuadrat. Nah, mari kita faktorkan. Nah, masih ingat kan cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Nah, yang pertama itu kita kalikan ini ya, koefisiennya si kuadrat, P kuadrat dengan konstanta. Oke? Nah, ini cara memfaktorkannya. Masih ingat ya, kelas 9 SMP dulu. Kelas 9 atau kelas berapa? Kelas 8. Oke. Kita ingat lagi cara memfaktorkan. Oke, berarti kita kalikan 2 dengan min 1. Nah, 2 dengan min 1 itu sama dengan min 2. Oke. Nah, setelah kita kalikan, kita cari lagi siapa faktor dari min 2 ini. Yang kalau kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan min 1. Nah, kenapa min 1? Karena di sini koefisiennya si P itu adalah min 1, ya kan? Nah, jadi di sini setelah kita kalikan ujung dengan ujung, nah kita cari faktornya yang kalau faktornya itu ditambah, hasilnya itu yang tengah, gitu ya. Dari persamaan, oke? Nah, sehingga min 2 itu berapa kali berapa ya? Kalau di jumlah itu min 1, oh iya, yaitu min 2 dikali 1. Min 2 kali 1 itu kan hasilnya min 2. Tapi kalau min 2 dijumlah dengan 1, itu kan hasilnya min 1. Nah, sehingga faktornya nanti adalah, nah, karena persamaan kuadrat kita itu diawali dengan 2P kuadrat, koefisiennya itu 2, maka penulisan faktornya pun juga diawali dengan 2P, oke? Nah, sehingga nulisnya 2P. Nah, kemudian yang berwarna hijau itu kita tulis apa adanya. Sehingga 2P min 2 dikali 2P plus 1 per, nah, 2 itu dapatnya dari mana? Dapatnya sama kayak tadi, dari koefisiennya si P kuadrat, oke? Nah, jadi karena di soal kita itu koefisiennya P kuadrat itu 2, maka faktornya menjadi 2P min 2 dikali 2P plus 1 per 2, gitu. Paham ya? Nah, di sini yang warna hijau, min 2 dan 1 itu kita tulis apa adanya. Min 2 ya kita tulis min 2, plus 1 kita tulis plus 1. Sampai di sini paham? Nah, kemudian dari faktornya ini, kan bentuknya pembagiannya. Atas bagi bawah. Nah, itu hasilnya 0. Nah, maka berapa ya kalau dibagi 2 hasilnya 0? Pasti 0 dong. Iya kan? Nah, berarti yang atas itu sama dengan 0. Nah, karena yang atas itu sama dengan 0 dan atas itu bentuknya perkalian, maka sama seperti sebelumnya tadi. Artinya apa? Artinya 2P min 2 itu yang sama dengan 0 atau bisa jadi 2P plus 1-nya yang sama dengan 0. Sampai di sini paham?
Oke, nah kemudian untuk yang 2P-2 sama dengan 0, maka setelah kita operasikan aljabar, maka nanti P-nya ketemu sama dengan 1 kan? Nah, sedangkan untuk yang bawah, yang 2P plus 1 sama dengan 0, maka P-nya nanti ketemu min setengah. Oke, sampai di sini paham? Nah, oke. Tadi, dari persamaan kuadrat kita diperoleh bahwa P-nya itu ketemunya sama dengan 1 dan P sama dengan min setengah. Kemudian kita ingat lagi bahwa persamaan kuadrat kita itu awalnya itu adalah persamaan trigonometri yang bentuknya 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0, di mana sin X-nya itu sama dengan P. Kita misalkan, nah sehingga karena diperoleh P sama dengan 1, berarti karena P-nya itu sama dengan sin X, maka ini bisa kita tulis sebagai sin X sama dengan 1. Dan yang bawah berarti sin X sama dengan min setengah. Sampai di sini paham? Nah, jadi tadi langkahnya kita substitusi, kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan kan. Nah, kemudian setelah itu kita peroleh dua bentuk yang sudah sederhana. Nah, bentuk yang sin X sama dengan 1 dan sin X sama dengan min setengah ini selanjutnya akan kita rubah ke bentuk persamaan sederhana, lalu kita tulis rumusnya dan kita gantikannya dengan bilangan bulat. Oke, sehingga selanjutnya sin X sama dengan 1 berarti sin 90 sama dengan 1 kan. Nah, sehingga satunya bisa diganti sin 90. Sehingga nanti rumusnya itu X1 sama dengan 90 plus minus K kali 360. Dan X2-nya, ingat, sin itu berarti yang satunya itu 180 min alfa ya. Berarti karena alfanya 90 berarti X2-nya 180 min 90 plus minus K kali 360. Dan ini 180 min 90 itu sama dengan berapa? 90 kan? Nah, ternyata X1 dan X2 itu sama, ya kan? Sama-sama 90 plus minus K kali 360. Berarti untuk bentuk yang sin X sama dengan 1, itu untuk mencari X-nya itu cukup satu aja, yaitu 90 plus minus K kali 360. Oke, paham ya? Kemudian untuk bentuk yang sin X sama dengan min setengah, maka kita cari sin berapa ya yang nilainya min setengah? Ya, 210. Nah, kemudian kita tulis untuk X1-nya berarti 210 plus minus K kali 360. X2-nya berarti 180 min 210 plus minus K kali 360. Nah, ingat 180 min 210 itu sama dengan min 30. Nah, sehingga nanti untuk mencari X kita menggunakan 3 rumus ini ya, yang di kotak merah yang bawah. Oke? Nah, sehingga ingat, di soal kita yang kedua ini, selangnya itu antara 0 sampai 2pi. Oke, untuk K sama dengan 0, maka untuk X yang pertama ketemu 90, ini memenuhi. Untuk X1 itu ketemunya 210, itu memenuhi. Untuk X2 ketemu yang sama dengan min 30, dan ini tidak memenuhi. Kemudian K-nya kita ganti 1, maka X ketemu 450, ini sudah tidak memenuhi. Untuk X1-nya ketemu 570, ini tidak memenuhi juga karena selangnya antara 0 sampai 2pi. Kemudian untuk X2-nya ketemu 330, dan ini masih memenuhi. Dan nanti kalau K-nya menjadi 2, maka itu pasti untuk X, X1 maupun X2 itu sudah tidak memenuhi. Sehingga bisa kita hentikan untuk pencarian X-nya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk bentuk cos 2x plus sin x sama dengan 0, nah maka nilai x untuk selang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi yang memenuhi itu ada 3 sudut, yaitu 90, 210, dan 330. Oke, sampai di sini paham nggih? Baik, jadi agar tambah lebih paham lagi, kita ke contoh soal yang ketiga nih. Nah, contoh soal yang ketiga, carilah semua X yang memenuhi persamaan cos X plus 30 plus sin X plus 60 sama dengan 0 untuk selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi per 2. Sama seperti tadi, kita perhatikan bentuk kita itu adalah cos. Nah, cos sudutnya itu penjumlahan, kemudian ditambah sin, sudutnya itu juga penjumlahan. Nah, kita ingat dong, rumus bahwa ada tuh rumus cos yang sudutnya itu juga penjumlahan, bahwa cos A plus B itu bisa kita ganti sebagai cos A cos B min sin A sin B. Sedangkan untuk sin penjumlahan, maka rumusnya bisa menjadi sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Ini di rumus trigonometri ya, yang di awal tadi. Nah, masih ingat kan? Oke. Nah, sehingga ini
kita ganti nih masing-masing cos sama sin-nya di soal kita itu. Oke, sehingga perhatikan di sini ruas kirinya yang warna merah itu kan cos. Nah, itu menjadi cos. Nah, ini A-nya untuk yang warna merah ya. Itu A-nya itu kan X dan B-nya itu 30. Nah, sehingga jadi cos X cos 30 min sin X sin 30. Oke, sampai di sini paham? Kemudian yang warna biru untuk sin, A-nya itu sama dengan X, B-nya sama dengan 60 ya. Oke, sehingga sin X plus 60 bisa kita ganti menjadi sin X cos 60 plus cos X sin 60. Sama dengan 0. Ruas kanannya tetap. Oke, sampai di sini paham? Bisa nggak? Oke, ini sesuai rumus aja gitu. Nah, kemudian bentuk yang terakhir kita ini tadi, itu kita sederhanakan lagi. Nah, kita ganti dong, kan di situ ada cos 30, ada sin 30, ada cos 60, ada sin 60. Nah, itu kan bentuk-bentuk istimewa sudutnya, sehingga bisa kita ganti. Kita ganti menjadi cos 30 itu setengah akar 3, sin 30 itu setengah, cos 60 itu setengah, dan sin 60 itu setengah akar 3. Oke, sampai di sini paham? Nah, jadi kalau bisa kita ganti, ya udah kita ganti, kita sederhanakan, gitu nggih. Nah, jadi bentuknya itu jadi lebih sederhana. Dan perhatikan di sini ada kan ketemunya cos X kali setengah akar 3 min sin X kali setengah plus sin X kali setengah plus cos X kali setengah akar 3 sama dengan 0. Oke, ini kalau ditulis angkanya jadi di depan lebih enak dilihatnya ya. Oke. Ini nggak bingung ya. Oke, ini cuman angkanya dipindah ke depan. Yang awalnya cos X kali setengah akar 3 jadi setengah akar 3 cos X. Nah, itu artinya sama ya. Nah, di sini perhatikan bahwa muncul min setengah sin X plus setengah sin X. Yang satu min, yang satu plus kan. Nah, berarti ini nanti hasilnya sama dengan 0 kan. Oke, sehingga persamaan kita tinggal setengah akar 3 cos X ditambah setengah akar 3 cos X, sama-sama cos. Nah, berarti dia itu sejenis ya sukunya. Nah, sehingga setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 tambah setengah akar 3, setengah tambah setengah berapa? 1. Ya udah, berarti nanti hasilnya akar 3 cos X sama dengan 0. Kan setengah akar 3 tambah setengah akar 3 sama dengan akar 3. Oke? Nah, sehingga dari persamaan kita yang panjang tadi, nah itu bisa menjadi sederhana, menjadi akar 3 cos X sama dengan 0. Paham sampai di sini? Nah, kemudian karena bentuk ini sudah tidak perlu kita faktorkan karena sudah sederhana. Nah, sehingga langkah selanjutnya setelah kita substitusikan dan kita sederhanakan, kita rubah bentuknya menjadi persamaan sederhana. Caranya gimana? Berarti akar 3-nya kita pindah ruas ya. Nah, ketika akar 3 kita pindah ruas, 0 dibagi akar 3 kan hasilnya tetap 0. Nah, sehingga cos X sama dengan 0 gitu ya. Sekarang kita ganti lagi. Cos berapa yang nilainya 0? Oh iya, cos 90. Nah, kemudian untuk cos itu ada dua rumus kan? Yaitu X1-nya sama dengan 90 plus minus K kali 360 dan X2-nya sama dengan min 90 plus minus K kali 360. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kemudian di soal kita selangnya itu antara 0 sampai pi per 2. Nah, sehingga untuk K sama dengan 0, X1-nya ketemu 90. Untuk K sama dengan 0, X2-nya ketemu min 90. Untuk 90 memenuhi kan, karena selang kita antara 0 sampai pi per 2. Sedangkan untuk min 90 berarti tidak memenuhi. Nah, ini kalau K-nya itu bertambah besar, maka dia tidak memenuhi gitu ya, karena selang kita hanya 0 sampai pi per 2. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua X yang memenuhi persamaan cos X plus 30 plus sin X plus 60 sama dengan 0 untuk selang 0 kurang dari sama dengan X sama dengan pi per 2 adalah 90 derajat saja. Oke, sampai di sini paham? Ternyata setelah kita substitusikan sesuai rumus trigonometrinya, bentuk cos X plus 30 plus sin X plus 60 ini bisa jadi sederhana banget ya, jadi sederhana sekali, yaitu akar 3 cos X seperti itu. Paham nggih? Nah, jadi seperti itu. Oke, kita simpulkan. Jadi untuk persamaan biasa ini, caranya itu gimana? Kita substitusi rumusnya, rumus trigonometri, kemudian kita sederhanakan. Kalau perlu difaktorkan, kita faktorkan. Setelah difaktorkan, kan bentuknya lebih sederhana. Nah, setelah itu kita rubah ke bentuk persamaan sederhana. Setelah itu kita tulis rumus X-nya, X1 maupun X2-nya. Setelah itu kita ganti K untuk mencari
X-nya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, nah itu tadi materi kita hari ini. Nah, kemudian untuk penugasannya silahkan dilihat di PDF-nya ya. Jadi untuk video kita kali ini ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas, silahkan dikerjakan. Nah, itu insya Allah caranya mirip-mirip dengan contoh soal yang sudah diberikan. Oke? Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.